Perkenalkan, nama saya Lemuel Christian Raharjo dengan NIM 67 2018 129. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat dengan mengangkat topik pembuatan humidifier dan dehumidifier dengan menerapkan Artificial Intelligence atau AI menggunakan metode klasifikasi serta Internet of Things atau IoT untuk memantau dan mengontrol tingkat kelembapan di sebuah ruangan. Latar belakang. Jamur memiliki potensi untuk mengurangi kualitas udara dan memiliki dampak negatif bagi manusia. Di antaranya adalah reaksi alergi dan penyakit yang bernama pulmonary aspergillosis. Jamur biasanya tumbuh di ruangan yang memiliki tingkat kelembapan dan suhu yang tinggi. Kelembapan sendiri merupakan tingkat kebasahan atau kandungan air di udara. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405/Menkes /SK/11/2002 menyatakan bahwa sebuah ruangan dinyatakan memiliki kualitas udara yang baik jika memiliki suhu sekitar 18 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius serta memiliki kelembapan sekitar 40% hingga 60%. Dengan pembuatan alat pengukur menaikkan tingkat kelembapan dan menurunkan tingkat kelembapan yang disemati Artificial Intelligence dan Internet of Things, diharapkan pengguna mampu mengontrol dan mengawasi tingkat kelembapan di sebuah ruangan dari jarak jauh. Artificial Intelligence atau AI itu sendiri merupakan teknik untuk meniru kecerdasan dari makhluk hidup yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Sedangkan Internet of Things adalah teknologi yang digunakan untuk memaksimalkan kegunaan dari konektivitas internet. Pada saat ini, Internet of Things digunakan untuk mengontrol sebuah perangkat elektronik dari jarak jauh, selama perangkat tersebut terkoneksi dengan internet. Tinjauan pustaka. Penelitian pertama dengan topik sistem peramalan cuaca berbasis klasifikasi fusi dengan menggunakan metode Sugeno mendapatkan hasil dengan tingkat keakuratan di atas 60%. Penelitian pertama juga menyatakan bahwa jika semakin banyak variabel yang diinputkan atau dimasukkan, maka hasil dari output akan lebih baik atau lebih akurat. Pada penelitian kedua dengan topik sistem pengendali kelembapan tanah dan suhu tanaman berbasis klasifikasi fusi mendapatkan tingkat keakuratan sebesar 80%. Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada tingkat keakuratan, di mana penelitian pertama mendapatkan hasil 60%, sedangkan di penelitian kedua mendapatkan hasil 80%. Selain itu juga penelitian kedua menerapkan Raspberry Pi. Pengembangan yang saya lakukan pada penelitian saya adalah dengan menyematkannya Internet of Things ke alat tersebut, maka pengguna dapat mengontrol dan mengawasi tingkat kelembapan sebuah ruangan dari jarak jauh atau remote, selama pengguna tersebut terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, metode penelitian. Tahap pertama adalah memulai sebuah penelitian. Tahap kedua adalah menginput data. Data ini didapatkan dari sensor DHT22. DHT22 itu sendiri adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan sebuah ruangan di udara. Lalu tahap ketiga adalah mengolah data yang dimasukkan tadi dengan menerapkan metode fusi. Lalu pada tahap keempat akan menghasilkan output berupa tingkat kelembapan tersebut termasuk ke dalam tinggi atau rendah. Selanjutnya berhenti. Lalu ada rancangan perangkat. Di sini terdapat power supply, sensor kelembapan udara atau tadi yang disebut dengan DHT22, lalu ada Raspberry Pi, lalu ada relay dan humidifier dan dehumidifier.
Power supply digunakan untuk memberikan tenaga ke Raspberry Pi atau alatnya, lalu juga memberikan tenaga ke sensor kelembapan udara tersebut. Di sini Raspberry Pi menjadi komponen utama. Raspberry Pi mendapatkan data dari sensor kelembapan udara, lalu ia mengolahnya dengan metode fusi. Setelah itu hasilnya akan dikirim ke relay. Relay ini digunakan untuk membedakan ketika kelembapan itu termasuk tinggi atau rendah. Kalau misalnya tinggi, relay akan mengaktifkan dehumidifier. Kalau misalnya tingkat kelembapannya itu rendah, ia akan mengaktifkan dehumidifier. Sekian penjelasan jurnal yang saya buat. Terima kasih.